Gemma menghela napas pelan, matanya menatap secangkir cappuccino di hadapannya. Aku harus melakukan sesuatu. Saat ini aku adalah Gemma Briana. Aku butuh ingatan masa laluku. Gemma mengangkat muka, berkata tegas. Ingatan apa yang kamu ingin mengingatnya? Eleanor tampak antusias. Sejujurnya aku senang kamu melupakan ingatan buruk dan menjadi pribadi yang berbeda. Kamu yang aku kenal dulu suka berdiam diri semenjak insiden 9 bulan lalu. Gemma berdecak dalam hati. Aku bahkan sama sekali tidak bisa melihat ingatan itu. Apa karena jiwa kami berbeda? Lalu bagaimana aku mencari tahu soal kecelakaan itu? Kalau begitu, kamu bisa ceritakan soal latar belakangku atau siapa saja kerabat yang aku miliki. Apa kamu juga hanya satu-satunya sahabatku? Ada jeda sejenak, Eleanor mendesah pelan lalu mulai berbicara, tentu. Kita dekat saat bekerja di Old Cafe sebagai pramusaji. Gemma diam mendengarkan. Kamu punya sepupu bernama Selena yang entah ada di mana saat ini, selain ayahmu yang penjudi. Apa aku tidak punya ibu? Kamu bilang, kalau ibumu pergi meninggalkanmu bersama ayahmu. Entah alasan apa kamu juga tidak mengatakan padaku. Gemma tertawa dalam hati. Takdir yang lucu. Setidaknya nasibnya tidak seperti aku yang sejak kecil sudah yatim piatu. Lalu, Selena. Seperti apa dia? Eleanor berdeci, tampak kesal. Wanita angkuh itu memanfaatkan semua hasil pemeriksaan milikmu demi keuntungannya. Katanya, dia ingin memeras kekasihnya yang kaya dengan mengatakan dirinya hamil. Tepat setelah kamu melahirkan dia menghilang. Dia melakukan itu. Eleanor mengangguk. Yang aku tahu seperti itu. Tapi dia tiba-tiba menghilang begitu saja dan entah masih hidup atau sudah mati. Gemma mendorong punggung pada sandaran kursi. Lalu, bagaimana soal kecelakaanku? Saat kamu belum sadarkan diri, salah satu petugas polisi menyampaikan hasil analisis berdasarkan kamera pengawas yang terpantau pada waktu kecelakaan. Mobilmu melaju pada kecepatan tinggi, tetapi tiba-tiba saja kamu seperti menghindari sesuatu hingga mengambil jalan arah lain yang kebetulan mobil dari wanita yang tewas itu rem mobilnya blong, tak bisa dikendalikan. Mobil itu mencoba menghindar dari mobil yang kamu kemudikan, berakhir menabrak pembatas jalan hingga dia terlempar keluar dan meninggal. Gemma tiba-tiba saja memegang kepalanya yang sakit. Seperti ada bunyi dengungan dalam kepalanya dan sekilas ingatan pemilik tubuh beresonansi di dalamnya. Gemma mengadu sakit, sebuah visual yang menampakkan sepotong scene saat malam panas itu. Gemma bisa merasakan guncangan hebat dari hentakan kekerasan yang dilakukan pria di atas tubuhnya dalam keadaan mabuk. Dalam ingatan itu Gemma menangis, tak bisa menolak saat pria itu dengan liar menjamah tubuhnya. Sekilas, dia sempat melihat samar-samar wajah pria itu dalam gelap meski tak sepenuhnya jelas sebelum kenyataan menariknya kembali. Napas Gemma tersengal bersamaan dengan peluh yang kini menyelimuti dirinya. Wajah Gemma mendadak pucat. Bahkan suara Eleanor yang tampak cemas melihat reaksi Gemma terus bertanya padanya dengan kalimat yang sama. Gemma, kamu baik-baik saja? Gemma tersentak, menatap Eleanor yang masih tampak cemas menunggu tanggapannya. Ada apa? Kamu terus saja mengerang kesakitan. Sebaiknya kita pergi ke rumah sakit. Aku melihatnya. Gemma memotong, menatap lekat wajah Eleanor yang kebingungan. Apa yang kamu lihat? Tanya Eleanor hati-hati. Malam panas itu. Bahkan rasa sakitnya. Eleanor mendelik. Kamu ingat. Kamu bisa tahu siapa pria itu. Apa ia benar Tommy? Gemma menggeleng, mencoba menenangkan diri. Dia bisa merasakan sekujur bulu kuduknya berdiri.
Apa seperti ini rasanya dipaksa rudal laknat itu? Gema merasakan sesuatu seperti menusuk tepat di jantungnya. Gema, panggil Eleanor pelan. Gema mengusap wajahnya dengan frustasi. Aku tidak melihat jelas siapa bajingan laknat itu. Yang jelas, bukan Tommy. Meski kami belum pernah berhubungan, bahu Tommy tidak selebar itu, bahkan Tommy tidak mengenal siapa wanita ini. Kalau bukan Tommy lalu siapa? Gema masih sedikit syok, perlahan mengendalikan debaran jantungnya yang berpacu tegang. Entahlah. Bajingan itu, aku harap tidak bertemu dengannya. Di sisi lain, Marlon mendatangi Gale dengan tergesa-gesa saat lelaki itu sedang berada di markas klan miliknya. Orang kita menemukan Anna di salah satu hotel di New York. Gale menoleh, melihat Marlon berdiri di hadapannya dengan wajah cemas. Melihat ekspresimu, sepertinya ini kabar buruk. Marlon mengangguk, menurunkan nada suaranya. Dia berhasil lolos lagi. Seakan Anna tahu kalau kamu sedang mencarinya. Aku yakin, ada yang membantunya. Gale menggeram, satu tangannya terkepal erat. Aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri karena berani mencari masalah denganku. Tapi, Gale kembali menoleh, tatapannya menghunus tajam. Tapi apa? Anna menipumu. Apa maksudmu? Kilatan mata Gale berubah gelap. Wanita yang kamu tiduri bukan Anna. Tak ada ekspresi. Tatapan dingin Gale seakan membekukan darah. Marlon meneguk ludah, melanjutkan ucapannya. Berdasarkan rekaman CCTV yang berhasil aku pulihkan, wanita yang masuk ke kamarmu bukan Anna, melainkan seorang pelayan yang ada di sana. Entah bagaimana dia masuk ke kamar yang kamu tempati saat itu dan terjadilah perang ranjang. Marlon memelankan suaranya di akhir kalimat. Jadi maksudmu, bayi yang kamu bawa itu bukan putraku. Itu memang putramu. Saat aku mendatangi klinik seperti permintaan Anna, aku hanya menemukan putramu. Aku juga melakukan tes DNA untuk memastikan. Kamu mengambil sampel Vin diam-diam. Suara tajam Gale terdengar bergema di gendang telinga Marlon. Lelaki itu dengan cepat menyergah. Aku mengambil sampel putramu sebelum memberikan padamu dan membawakan sampel darimu untuk diuji. Ini hasilnya. Gale dengan cepat melihat isi dari amplop yang diberikan Marlon. 99,99% dikatakan cocok. Gale meremas erat kertas di tangannya. Mata biru itu berkilat penuh amarah. Temukan wanita itu bagaimanapun caranya atau kamu tidak akan lagi bisa menikmati dunia fana ini. Marlon tercengang, bergeming di tempat melihat Gale berbalik pergi dengan amarah yang tertahan di matanya. Oh, shit. Itu bukan sekedar ancaman. Gema menyesuaikan tali gaun satin zamrud, menatap matanya sendiri di cermin, seolah mencari versi dirinya yang berbeda. Embusan napas Gema mengudara, memastikan semua tak ada yang kurang. Langkah Gema perlahan keluar dari kamar, dia menuruni tangga dengan anggun. Gale yang sudah menunggu dengan berdiri membelakangi tangga, lantas berbalik. Kontak mata mereka bertemu. Tak butuh waktu lama pandangannya beralih ke arah lain. Tak menampik Gema tampak cantik dengan pilihan gaun yang tepat. Marlon berdeham, seraya berbisik, aku akan menunggu di mobil. Gema mengulum bibir, ragu bertanya, dia memberanikan diri. Apa ada yang kurang dari penampilanku? Setidaknya kamu tidak membuatku malu, jawab Gale lugas dan tegas. Gema melongo, berdecak pelan. Aku susah payah dandan, bukannya memuji malah bikin bad mood. Dasar jelaman Lucifer. Gema mengangkat ujung gaun sedikit ke atas, mengambil langkah panjang menyusul Gale.
Gail tiba-tiba berhenti membuat Gemma tak sigap dan menabrak punggung lelaki itu. Gail berbalik, tak ada ekspresi di wajahnya. Apa kamu sudah memberikan ASI pada putraku? Finn sudah tidur dan aku juga sudah menyetok ASI. Maria akan mengurusnya. Aku harap gaunmu tidak bas 4H atau aku tidak punya pilihan lain untuk menghis 4P-nya. Gemma mendelik, menghela napas syok. Dasar otak mesum. Meski tsunami sekalipun, aku tidak sudi membiarkan bibir kotormu menyentuh. Gemma mendadak memelankan suaranya. Tanpa diduga, Gail merangkul pinggang Gemma membuatnya mendekat. Dia bahkan bisa mengendus aroma mus yang hampir saja membuat wanita itu melayang. Sadar, Gemma. Gail menyunggingkan senyum. Senyum yang bagi Gemma sangat menakutkan. Aku tidak pernah ditolak. Sekali aku menginginkannya, kamu tidak akan bisa menghindar. Gemma menahan napas saat Gail memiringkan kepalanya, hendak mendaratkan ciuman. Ia menjeda hanya berjarak 1 centi, Gail menarik diri. Tatapan dinginnya seketika membuat Gemma menegang. Kamu bahkan tidak bisa menghindar. Jangan memancingku atau aku akan membuatmu kewalahan saat aku benar-benar ingin menyentuhmu. Gail menyeringai, seolah puas membuat Gemma tak berkutik. Ia berbalik, masuk ke dalam mobil lebih dulu. Sial. Aku dibuat tak berkutik, rutuknya dalam hati. Gemma segera masuk ke dalam limusin mewah milik Gail. Dia bahkan tidak sudi duduk di dekat pria itu. Sabar Gemma. Apapun yang dikatakan pria mesum itu, jangan ditanggapi demi menjaga kewarasan. Tujuanmu untuk membalas Tommy. Gemma melihat dari sudut matanya, saat ini Gail sedang menatapnya dengan tatapan misterius. Ada apa dengannya? Bukankah sikapnya sedikit aneh? Gemma memilih melihat ke arah lain. Bertatapan dengan Gail hanya membuat debaran jantungnya tidak aman. Tak butuh waktu lama, mobil yang dikendarai supir Gail sudah memasuki parkiran hotel yang mereka tuju. Acara besar malam itu tampak berbeda bagi Gemma. Kepura-puran, parade kesopanan dan dentingan gelas yang sudah terbayang dalam benaknya. Buat dirimu nyaman. Suara Gail, rendah dan mantap, melayang di sampingnya. Gemma menoleh, bertemu dengan tatapannya, berusaha memanggil ketenangan seperti sebelumnya. Ya, jawabnya dengan senyum tipis, menambahkan sentuhan tak acuh pada nadanya. Mari kita lakukan ini. Bibir Gail sedikit melengkung, meskipun matanya mengkhianati kilatan sesuatu yang lebih dalam. Seolah-olah ia bisa merasakan kegelisahan Gemma. Gail menahan diri untuk tidak mengintip, menghormati batas halus yang telah mereka berdua diam-diam buat. Perjalanan menuju ballroom tampak sunyi, udaranya dipenuhi pikiran yang tak terucapkan. Saat mereka memasuki aula ballroom yang megah, lampu emas lembut memancarkan cahaya hangat ke seluruh dekorasi yang elegan, mengisi ruangan dengan rasa antisipasi. Gemma menarik napas untuk menenangkan diri, melirik Gail yang memberinya anggukan menyemangati. Mereka bergerak anggun melalui kerumunan, bertukar senyum sopan dan anggukan dengan berbagai tamu. Gemma mendapati dirinya secara tidak sadar tertarik pada kehadiran Gail, kekuatan diamnya menawarkan jangkar yang tidak dia harapkan. Namun, bayangan Tommy yang berkedip-kedip tetap berlama-lama di benaknya, pengingat rasa sakit yang masih menghantuinya. Selamat malam, Tuan Anderson. Suara seseorang mengiris lamunannya. Gemma berbalik, merasakan jantungnya berdebar kencang saat tatapannya jatuh pada Tommy, berdiri di hadapan mereka dengan senyum yang familiar, senyum yang dulu membuat dunianya berputar. Tommy tidak sendiri, ia bersama asistennya Ronald. Pandangan Tommy beralih pada Gemma, tatapannya terkejut saat melihatnya membuat tenggorokan Gemma menegang. Kamu, tunanganku, Gemma, kata Gail, dengan suara yang terdengar berat.
Bahkan tangan Gale menyusup di antara sela pinggangnya, menarik Gema lebih dekat membuatnya melempar senyum menawan menutupi rasa canggung yang tiba-tiba saja menyergap. Oh, aku tidak tahu dia tunangan Anda, Tuan Anderson. Kami pernah bertemu sekali. Bukankah begitu Nona Gema? Brianna, kamu bisa memanggilku dengan nama itu. Ah, baiklah Nona Brianna. Senang berkenalan denganmu. Tommy mengulurkan tangan. Gema menahan diri, darahnya berdesir saat merasakan sentuhan tangan Tommy yang baginya seperti ada sengatan listrik menjalar. Gema melepas tangannya lebih dulu, menoleh pada Gale. Aku ke belakang sebentar. Gale mengangguk, melihat Gema mengangkat gaunnya berjalan dengan cepat. Pandangan Gale melirik pada salah satu anak buahnya yang membaur sebagai tamu untuk mengikuti Gema. Senyum Tommy mengembang dengan wajah berbinar. Aku senang atas undanganmu, Tuan Anderson. Gale menyeringai. Kamu hanya bagian dari daftar tamu yang memang ingin kuundang di sini. Tommy tertawa canggung, berdeham pelan. Aku akan menyapa beberapa tamu lain, kata Tommy, merasa agak kaku berhadapan langsung dengan Gale untuk pertama kali. Tommy beranjak pergi, ia menoleh pada Ronald. Apa aku membuat kesalahan? Tatapan mata Tuan Anderson seperti ingin menerkamku. Mungkin karena Anda mengatakan pernah bertemu dengan tunangannya. Tommy menahan langkah. Ia kembali menoleh pada Gale yang berdiri bersama pria yang ia tahu adalah orang kepercayaan Gale, Marlon. Tapi, mendadak mengatakan ia sudah punya tunangan tanpa pesta seperti para penguasa lainnya cukup mengejutkan dan wanita itu. Tommy menggantung ucapannya, kembali mengingat bagaimana pertemuan mereka di rumah sakit. Dia bahkan mengatakan aku kekasihnya. Gema Brianna. Namanya cukup tak asing bagiku. Senyum Tommy terukir masam, ia kembali melanjutkan langkah menyapa tamu lainnya. Kamu menahan diri dengan baik, Gale. Kata Marlon yang berdiri di sampingnya. Aku tak menyangka kamu mengundang pria itu ke sini. Kamu tahu hal mengejutkan apa yang kutemukan. Marlon melanjutkan ucapannya. Saat Gema mendatangi mereka di kamar mayat. Dia mengaku sebagai kekasih Tommy dan pria itu malah berselingkuh dengan sahabat dari Brianna Gemini. Ini yang kudengar dari petugas yang berjaga waktu itu. Apa hubungannya dengan Brianna Gemini? Kamu tidak menemukan apapun. Suara dingin Gale membuat Marlon seketika merinding. Aku tidak menemukan hubungan khusus di antara mereka. Tidak ada hubungan darah apalagi memiliki riwayat hubungan dekat atau semacamnya. Kening Gale menekuk. Pengakuan Gema yang mengatakan dia adalah Brianna Gemini terngiang di dalam kepalanya membuat lelaki itu makin kesal. Tangannya menyambar minuman yang dibawa waiter selalu meneguk dengan sekali tandas. Gale melirik jam di pergelangan tangan, sudah hampir 10 menit Gema belum juga kembali. Di dalam toilet, Gema merasa gelisah sejak tadi. Kenapa bajingan itu malah ada di sini? Melihatnya membuat darahku mendidih. Ingin sekali rasanya aku mencakar wajah munafik itu. Damn. Aku bahkan tidak bisa meronta. Suara ketukan pintu terdengar membuat Gema terlonjak kaget. Dia mengunci pintu toilet dan lupa membuka itu. Seorang wanita dengan tatapan sinis melangkah masuk. Lakukan itu di rumah jika kamu ingin melepasnya agar bisa merasa lebih bahagia. Apa maksudmu? Tanya Gema mengernyitkan alisnya. Wanita itu tertawa angkuh, sorot matanya seakan mencemooh. Kamu bermain sendiri di sini. Bukankah alasan itu kamu mengunci pintu? Aku bukan wanita seperti itu. Jaga ucapanmu Nona. Balas Gema tidak terima. Wanita itu tertawa, mengejek. Bagaimana rasanya jadi tunagan Galileo Evan Anderson? Apa ia pemain liar di ranjang?
Kudengar ia tidak lagi tertarik membawa wanita ke ranjang. Mungkinkah kamu sudah dibuat puas olehnya? Ataukah mengatakan kamu adalah tunangannya untuk menutupi sisi buruknya yang seperti rumor mengatakan kalau ia seorang impoten? Gemma mendelik, syok mendengar itu. Apa katamu? Wanita itu lagi-lagi tertawa sambil memperbaiki lipstiknya. Melihat reaksimu sepertinya kamu belum disentuh olehnya. Wanita itu mendekat, lalu berbisik, Gale tidak pernah menuntaskan permainan ranjangnya. Ia selalu berhenti di tengah jalan. Itu yang kutahu. Gemma tertawa sumbang. Kasihan sekali. Sepertinya kamu haus belayan karena kamu mendambakan sentuhan Gale makanya mengatakan ini padaku. Kamu tidak tahu saja kalau Gale bahkan punya seorang putra. Wanita itu berdeci, dia menjeling sinis sebelum beranjak keluar. Gemma mendengus, tangannya mengudara saat hendak memperbaiki rambut. Bukan urusanku juga. Ia bahkan tidak bergairah padaku. Itu yang dikatakannya. Mungkin saja Gale memang. Gemma menggeleng. Dia segera beranjak keluar setelah memastikan tidak ada yang kurang dengan penampilannya. Gemma terlonjak, hampir saja terhuyung saat melihat Gale sudah bersandar di tembok dengan kedua tangan masuk ke dalam saku celana. Lirikannya yang menakutkan membuat Gemma sontak merinding. Sudah selesai membicarakan soal diriku. Gale mendekat, mengunci pergerakan Gemma yang tak bisa bergerak saat tangannya sudah ditarik Gale dan membenturkan punggungnya ke tembok. Gemma meringis dengan suara tertahan. Mau aku buktikan seliar apa diriku di atas RAN 4 nanogram. Kamu bahkan tidak akan mengeluh saat meras empatkan aku menempat mah tubuhmu dengan rakus. Gale memiringkan kepalanya, mengendus aroma bunga dan vanila di tubuh Gemma. Gemma memejamkan mata, tangannya terkepal meras empatkan ujung lancip hidung Gale sudah meni 3 entuh kulit lehernya. Aroma napas hangat lelaki itu benar-benar mengguncang pertahanan Gemma yang tak bisa bergerak seakan dikekang dengan tali yang erat. Sekali lagi aku tekankan. Aku tidak tertarik pada tubuhmu jadi jangan membuatku menjadikanmu sebagai jal 4 nanogram yang tidak berguna saat aku berubah pikiran. Mengerti? Hati. Gemma mengangguk, mengumpat dalam. Senyum Gale tersungging. Tangannya bahkan dengan tidak sopan mencengkeram bok 0 nanogram Gemma membuatnya membuka mata dengan tatapan melotot. Ini bahkan tidak padat. Bagaimana bisa membuatku berkeempat irah? Merasa tidak terima disentuh tanpa izin, Gemma lantas menyundul dahi Gale dengan keras. Fuksit. Umpat Gale, mengadu sakit memegang dahinya yang terasa seperti kena hantaman batu. Gemma menjulurkan lidah setelah berhasil lepas dari cengkeraman Gale. Itu untuk tangan kurang ajarmu yang berani menyentuhku. Lain kali, aku akan mematahkan tanganmu. Itu kepala apa batu? Teriaknya marah. Aku akan bawa batu sungguhan kalau berani menyentuhku lagi. Aku juga bahkan tidak sudi menjadi jalangmu, berdebah mesum. Gemma mengangkat ujung gaunnya, berbalik pergi dengan cepat sebelum dijangkau lelaki itu lagi. Marlon yang kebetulan melihat itu, mati-matian menahan tawa.